Untuk menghindari mati karena kelaparan, seorang anak laki-laki mematahkan akar sebuah tanaman. Ia memasukkannya ke dalam mulut dan mulai mengunyahnya dengan cepat. Anehnya, rasanya ternyata tidak terlalu buruk. Kemudian ia mencoba memakan rumput liar yang tumbuh di tanah, dan ternyata rumput itu juga manis dan segar. Sekarang ia mulai sedikit berani. Karena itu, ia perlahan berjalan lebih dalam ke arah dalam pulau. Namun tiba-tiba suara aneh yang keras bergema di sekelilingnya. Ketika anak itu melihat dengan saksama, ia melihat banyak sekali hewan kecil di tengah sebuah kolam. Semua hewan itu menatap seekor makhluk besar yang baru saja datang ke sana. Aneh sekali. Mereka sama sekali tidak terlihat takut. Tetapi Pi tidak terlalu peduli dengan hewan-hewan kecil itu. Setelah sekian lama, ia hanya ingin mandi dengan baik. Ia mengusir mereka lalu langsung menyelam ke dalam air. Setelah berhari-hari, merasakan air dingin membuatnya berenang dan memercikkan air dengan gembira. Namun setelah selesai mandi, ketika ia sedang mencari tempat untuk beristirahat, harimau itu juga datang ke sana. Harimau itu memakan hewan-hewan kecil tersebut. Anehnya, hewan-hewan itu jelas melihat pemangsa di depan mereka, tetapi tetap saja tidak melarikan diri. Pi terlihat tertawa dari luar, tetapi di dalam hatinya ia benar-benar bingung. Saat sore tiba, tiba-tiba semua hewan itu panik dan berlari ke sana kemari. Pi tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bahkan harimau itu pun ketakutan dan berlari kembali ke arah perahu. Ketika malam semakin larut, Pi melihat semua hewan memanjat ke cabang pohon yang paling tinggi. Saat itulah ia merasa ada sesuatu yang sangat salah di tempat ini. Tiba-tiba kolam itu memancarkan cahaya yang sangat terang. Pada saat yang sama, banyak sekali ikan mati mulai mengapung di permukaan air. Tetapi yang paling aneh adalah tubuh mereka seperti telah sepenuhnya membusuk dan hanya menyisakan tulang. Pi sama sekali tidak mengerti rahasia menakutkan apa yang disembunyikan pulau ini. Bahkan harimau yang biasanya sangat berbahaya sekarang hanya berbaring diam di perahu dan tidak berani kembali ke pulau itu. Akhirnya, karena rasa penasaran, Pi memetik sebuah bunga aneh dari pohon. Ia membuka kelopaknya dan melihat ke dalamnya. Di dalam bunga itu tersembunyi sebuah gigi manusia. Mata Pi langsung membelalak. Ia pun menyadari bahwa pulau ini mungkin adalah pulau yang memakan manusia. Ia harus segera pergi dari sini tanpa menunda lagi. Keesokan paginya, begitu matahari terbit, Pi memasukkan sedikit makanan ke dalam perahu. Sebagian besar hanyalah akar tanaman itu. Persediaannya tidak banyak, tetapi ia tahu bahwa sangat penting untuk segera menjauh dari pulau tersebut. Setelah beberapa waktu terombang-ambing di laut, semua makanan di perahu akhirnya habis. Sekarang setiap hari Pi hanya bisa berdoa agar entah bagaimana ia bisa mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Untungnya pada saat itu musim ikan terbang datang. Tiba-tiba tak terhitung banyaknya ikan jatuh dari langit. Begitu banyak hingga terasa seperti hujan. Pi harus menggunakan kedua tangannya sebagai perisai untuk melindungi tubuhnya agar ikan-ikan itu tidak melukainya. Tetapi harimau sama sekali tidak peduli. Ia hanya sibuk makan sampai kenyang. Akhirnya setelah waktu yang sangat lama, Pi kembali bisa makan sampai kenyang.